Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Wudunya batal. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senang sekali rasanya Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa menyapa para pemirsa kembali melalui acara kesayangan kita semua, program live interaktif Fatwa TV, yang insyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil dengan tema kembali ke hadis Nabi. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Haikal Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah taala melalui kediaman beliau di Martapura, Kalimantan. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz, Masya Allah. Ya. Gimana Kalimantan Ustaz, Martapura? Alhamdulillah musim hujan sekarang. Musim hujan Masya Allah. Di Jakarta juga musim hujan ini Ustaz, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan agar kita bisa terus menuntut ilmu kepada Ustaz. Amin, amin. Tapi Ustaz, ya, mungkin Ustaz sebelum kita mulai acara kita live interaktif pada kesempatan kali ini, Ustaz, seperti biasanya kita minta beberapa nasihat dari Al-Ustaz. Falyatafaddal mashkuran ma'juran Ustaz. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyimak kajian ceramah agama walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang nanti yang akan disampaikan. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada lebih dari separuh dari bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bulan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan bulan Ramadan terdapat padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Suatu malam yang hanya ada pada bulan Ramadan, tidak didapati pada bulan-bulan yang lainnya. Tentu seorang muslim ketika mengetahui keutamaan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bahkan bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang ada, tentulah seorang muslim dia harus bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa. Para ulama mengatakan berbeda orang yang menyiapkan dirinya sebelum datang bulan Ramadan dengan orang yang tidak menyiapkan dirinya sebelum datang bulan Ramadan. Orang yang menyiapkan dirinya sebelum datang bulan Ramadan, maka dia akan maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Maka dia akan totalitas di dalam
mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan, maka dia akan totalitas. Semua tenaganya dia kerahkan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia mengetahui keutamaan puasa. Karena dia mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Karena dia mengetahui bulan Ramadan siang dan malamnya adalah waktu yang fadil, waktu yang utama. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal bulan Ramadan, tidak mempersiapkan dirinya ketika masuk bulan Ramadan, maka dia akan menganggap bulan Ramadan itu bulan yang biasa-biasa. Dia menganggap itu merupakan rutinitas tahunan yang datang, seringkali datang setiap tahunnya. Sehingga ketika datang bulan Ramadan tersebut pun dia tidak maksimal di dalam beribadah. Bahkan mungkin ada hal-hal yang dulunya dia lakukan di luar bulan Ramadan dari perbuatan dosa, tetap dia lakukan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak membekali dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah para salafus saleh, maka salafus saleh sebelum datang bulan Ramadan, ketika berada di bulan Sya'ban, mereka melakukan persiapan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan persiapan dari 3 hal. Yang pertama, para salafus saleh ketika di bulan Sya'ban mereka memperbanyak puasa mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, beliau memperbanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Saya tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak daripada bulan Ramadan, ya, kecuali pada bulan Sya'ban. Maka di dalam riwayat lain Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, yasumu Sya'bana kullahu. Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir semuanya. Artinya kebanyakan di bulan Sya'ban Nabi SAW menghabiskan waktu beliau berpuasa. Dan ini dicontoh oleh generasi setelahnya, generasi sahabat, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Maka para salafus saleh, orang-orang terdahulu, ketika mereka pada bulan Sya'ban untuk mempersiapkan diri mereka menyambut bulan Ramadan, mereka memperbanyak puasa mereka. Kemudian yang kedua yang disiapkan oleh salafus saleh, sebelum datang bulan Ramadan, mereka memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka kita lihat para salaf ketika di bulan Sya'ban, maka mereka memperbanyak bacaan Quran mereka, sehingga ketika datang bulan Ramadan mereka bisa maksimal di dalam membaca Al-Quran. Sehingga kita sering kita baca di literatur, ya, di buku-buku, ya, bagaimana para salafus saleh menghatamkan Quran di dalam 4 hari, 5 hari, 6 hari, bahkan di antara mereka ada yang menghatamkan Quran 3 hari, bahkan kurang dari 3 hari. Ini menunjukkan bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka sebelum Ramadan. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh salafus saleh, sebelum datang bulan Ramadan, mereka mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kenapa mereka mempelajari hukum-hukum ini? Bukankah mereka orang yang alim, orang yang berilmu? Tapi kenapa tetap mereka mempelajari hukum-hukum puasa di bulan Ramadan? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah setahun sekali. Ibadah yang dilakukan setahun sekali, ibadah puasa Ramadan. Sehingga ibadah yang dilakukan yang datangnya setahun sekali, ini rentan seorang itu lupa. Kenapa? Karena hukumnya dia akan mengingatnya setahun sekali. Bukan ibadah yang rutinitas setiap hari dilakukan. Berbeda dengan salat. Orang kalau salat jarang lupa hukum-hukum yang berkaitan dengan salat, karena itu adalah ibadah rutinitas. Tetapi berbeda dengan puasa. Puasa ini setahun sekali, puasa Ramadan. Sehingga butuh kita murajaah, mengulang kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, karena sering lupa, karena ibadah yang jarang dilakukan. Puasa, zakat, haji, ini ibadah yang datang setahun sekali, sehingga butuh sebelum datang ibadah tersebut kita mempersiapkan hukumnya agar kita mengetahui apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh, apa-apa yang disunnahkan, apa-apa yang membatalkan puasa. Maka inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika mereka menyambut bulan Ramadan. 3 hal yang mereka siapkan. Pertama, mereka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, mereka memperbanyak membaca Al-Qur'annya di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, mereka mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan seputar ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan manfaat
kepada pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat singkatnya Ustaz. Semoga dengan nasihat tadinya bisa menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita serta menambah semangat kita untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tip ingin kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio sunnah dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi merupakan program live interaktif, merupakan salah satu program di Fatwa TV yang memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil, tentunya dengan tema yang sesuai yang telah kita tetapkan, yaitu Kembali ke Hadis Nabi. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal tentang sunnah-sunnah atau tentang hadis-hadis, maka di sini kita membuka peluang untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Nantinya bisa menghubungi layanan kami di nomor 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi. Ya, kami ulangi sekali lagi bahwasanya bagi para pemirsa yang nantinya ingin menelpon langsung atau berbicara langsung, berinteraksi langsung dengan Ustaz Dr. Haikal Basyarahil, bisa menghubungi kami nantinya di nomor 021 2123 2333. Dan kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa ikut hadir di program acara Safari Dewan Fatwa menyambut Ramadan. InsyaAllah pada pekan ini akan diselenggarakan di dua kota selanjutnya ya, InsyaAllah ada di Makassar dan di Bangil nantinya. Ya, pada tanggal 12 InsyaAllah bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah dan Ustaz Dr. Iqbal Gunawan di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar. Dan kemudian nantinya pada tanggal 18 InsyaAllah bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal dan Ustaz Dr. Sufyan Fuad Baswedan di Masjid Al-Irsyad Bangil. Ya. Kemudian kami mengajak juga pemirsa kaum muslimin untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda. Syukran, jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, untuk mempersingkat waktu Ustaz, kita akan mulai membacakan sembari menunggu penelpon masuk Ustaz. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita Ustaz. Pertanyaan pertama datang dari kota Semarang Ustaz. Yang bertanya bernama Hilal Kurniawan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum, jazakumullah khairan Ustaz. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya Imam Az-Zahabi rahimahullah membuat kitab Syiar A'lamin Nubala? Ya. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kitab Syiar A'lamin Nubala adalah kitab yang sangat agung, berbicara tentang ya sejarah-sejarah para ulama, sejarah-sejarah orang yang harum namanya, memiliki jasa yang luar biasa terhadap agama Islam. Maka Syiar A'lamin Nubala, Imam Zahabi menyebutkan sirah Nabi Muhammad SAW di dalam kitab beliau. Kemudian juga menyebutkan ya sirahnya para sahabat Nabi SAW, sirahnya para tabi'in, ahlul ilm sampai pada zaman beliau. Kemudian beliau mengarang kitab ini. Sebetulnya kitab Syiar A'lamin Nubala ini dikarang oleh Imam Zahabi rahimahullah taala setelah beliau mengarang kitab beliau yang sangat agung, yaitu kitab Tarikhul Islam. Ya, beliau punya kitab namanya Tarikhul Islam. Maka setelah selesai mengarang kitab tersebut, Imam Zahabi rahimahullah taala beliau baru mengarang kitab namanya Syiar A'lamin Nubala. Dan beliau mengarang kitab ini kurang lebih sekitar 7 tahun. Ya, dari tahun 732 Hijriah sampai tahun 739 Hijriah. Ya, beliau mengarang kitab ini kurang lebih selama 7 tahun. Ini mungkin secara singkat bagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengarang kitab Syiar A'lamin Nubala. Wallahu taala a'lam. Sehingga nanti kalau Anda lihat terjemahan, maka banyak di kitab Syiar A'lamin Nubala itu ada terjemahannya di kitab Tarikhul Islam, atau sebaliknya. Di kitab Tarikhul Islam banyak terjemahannya rawinya di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Karena kitab itu ya dikarang setelah beliau mengarang kitab Tarikhul Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan mengucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi Ustaz, kita berpindah. Pertanyaan kedua ada dari Kabupaten Garut Ustaz.
yang bertanya bernama Usman. Bismillah, mohon maaf sebelumnya Ustaz, izin bertanya dan mohon pencerahannya. Di tempat ana ada yang melahirkan, setelah 2 hari kemudian bayinya meninggal dunia. Yang jadi pertanyaannya, pertama, apakah pengurusan jenazah bayi tersebut harus dilakukan sebagaimana pengurusan jenazah pada umumnya secara sempurna? Kemudian yang kedua, apakah harus mesti disolatkan? Kemudian yang ketiga, apakah ada keringanan untuk tidak disolatkan bagi jenazah seorang bayi? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, bayi yang lahir, ya, maka ulama khilaf apakah wajib disolatkan atau tidak. Pendapat yang rajih adalah bahwasanya wajib disolatkan. Ya, bayi yang hidup, ya, lahir tapi hidup, dia bernapas, ya, walaupun sehari ataupun walaupun beberapa jam, maka wajib dia disolatkan. Dan dinukil oleh ijma' dalam masalah ini oleh Imam Ibnu Munzir. Ijma' dalam masalah ini dinukil oleh Imam Ibnu Munzir, diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan tidak wajib. Tetapi ini menyelisihi, ya, banyaknya pendapat para ahlul ilm. Oleh karenanya terjadi ijma' setelah itu dinukil oleh Imam Ibnu Munzir rahimallahu taala. Maka bayi yang lahir kemudian meninggal walaupun cuma sesaat hidupnya, maka wajib disolatkan, dikafani, ya, dimandikan, wajib. Berbeda halnya kalau seandainya orang itu keguguran, bayinya mati duluan sebelum lahir, maka ini ulama mengatakan tidak wajib. Ya, ini tidak wajib untuk disolatkan. Tapi kalau hidup dia walaupun sesaat ketika terlahir di dunia, maka wajib dihukumi, dilakukan sebagaimana layaknya muslim yang lain, yaitu dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Kami mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk mengambil kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil, tentunya dengan tema yang telah ditentukan. Jadi bagi para pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya langsung pada Al-Ustadz bisa menghubungi layanan kami di nomor 021 2123 2333. Tapi Ustaz, sepertinya belum ada penelpon yang masuk. Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaannya. Ada dari Ummu Hamzah di Kalimantan Barat, Ustaz, Kota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Saya kadang setiap mengeluarkan nafas merasa seperti sengaja mengucapkan kalimat kekufuran sampai menyebabkan saya berbicara terus-menerus. Tidak seperti manusia pada umumnya. Mungkin itu was-was. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah jika saya mengeluarkan nafas dalam kondisi seperti sengaja mengucapkan kalimat kekufuran sama halnya dengan mengucapkan kalimat kekufuran atau tidak berdampak pada kekafiran? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaih. Di dalam sebagian riwayat hadis, di dalam sebagian riwayat, ya, Inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan pada umatku, kata Nabi SAW, apa yang dibisikkan di dalam dadanya. Maka yang terbesit di hati seorang muslim tidak dia ucapkan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak dihukumi karena dia tidak bisa mengontrol bisikan tersebut, sehingga dia dimaafkan. Taib. Kalau seandainya bisikan itu terucapkan, orang was-was kemudian terucapkan bisikan tersebut dengan lisannya. Dengan lisannya dia ucapkan, apakah dia berdosa? Misalnya mengungkapkan ucapan kekufuran, apakah dia berdosa? Maka tidak. Kenapa? Karena orang was-was dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kalau akibat ucapan itu timbul karena was-was, ya, karena bisikan-bisikan, kemudian muncul ucapan tersebut terlontar, maka dia tidak dikena hukumi. Karena itu dia tidak bisa mengontrol. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Karena itu adalah bisikan syaitan. Sehingga kata ahlul ilm, orang was-was itu ia dimaafkan. Baik itu yang ada di dalam hatinya, baik itu yang terucap akibat was-was tersebut. Maka itu tidak kena hukuman.
Maka kalau misalnya dia terucap kalimat kufur, apakah dia kafir? Tidak keluar kufur. Karena itu bukan kontrolnya dia. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kami hukum kami karena kami lupa atau kami salah. Dan kata Nabi SAW, Allah memaafkan hambaku wa mastukrihu alaih. Ketika orang tersebut dipaksa, sedangkan dia ini tidak bisa mengontrol dirinya. Maka orang was-was itu memiliki hukum yang lain berbeda dengan hukum orang yang normal. Ya, karena orang was-was itu dia tidak normal, karena dia diganggu oleh syaitan, ya, dia bisikannya macam-macam, maka tentu berbeda ya hukumnya dengan orang yang tidak was-was. Wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ada tata cara Ustaz untuk menghilangkan was-was ini bagaimana Ustaz mungkin? Iya, apakah ada khair. Ya, sebetulnya di YouTube banyak saya jelaskan ya tata cara itu secara panjang lebar, cara menghilangkan penyakit was-was. Tapi sedikit saya sampaikan di sini, ya sebetulnya panjang. Ya. Pertama, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan penyakit tersebut pada diri kita. Karena Dialah Zat yang Maha Kuasa yang menghilangkan penyakit tersebut. Maka jangan berputus asa, berdoa kepada Allah, terus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tuntutlah ilmu. Karena was-was ini sebabnya kejahilan dan dia bisa dihilangkan dengan ilmu. Ilmu apa yang dituntut? Ilmu apa saja. Ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu hadis, semuanya. Anda yang penting hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Karena dengan seorang duduk di majelis ilmu akan hilang penyakit tersebut. Mungkin banyak orang was-was itu bertanya, kayak nggak nyambung Ustaz. Saya kok duduk di majelis sirah kok apa hubungannya dengan penyakit was-was? Sering banyak orang bertanya sama saya, kenapa majelis ilmu itu bisa menghilangkan was-was? Karena was-was itu syubhatnya banyak. Dia masuk dari berbagai macam pintu. Pintu fikih, pintu akidah, pintu sirah, pintu ini banyak berbagai macam pintu. Ketika Anda hadir di majelis ilmu yang diajarkan oleh ustadz yang sunnah, ya ustadz yang bermanhaj salaf, Anda hadir di sana di majelis ilmu tersebut, maka ilmu itu akan membimbing seseorang, akan menuntun seseorang. Kalau ada pintu syubhat dari sini was-was, dia sudah punya belajar ilmu, dia punya bekal di dalam masalah sirah, di dalam masalah fikih, di dalam masalah hadis, di dalam masalah akidah, dia punya bekal semua, sehingga dia bisa menutup celah-celah pintu was-was. Karena was-was itu dia akan berkembang terus. Kalau orang sudah pandai dalam masalah ini, dia akan masuk dari pintu lain. Makanya tuntut saja ilmu. Ilmu apa saja itu bisa menghilangkan penyakit was-was. Karena masalahnya orang was-was itu dia merasa tidak berefek menuntut ilmu, sehingga mereka banyak menyendiri. Sebetulnya keliru. Tuntut ilmu nanti akan dia rasakan. Setahun 2 tahun dia akan rasakan pada dirinya was-was itu akan berkurang, bahkan akan hilang sama sekali. Maka kalau Anda punya kesempatan tuntut ilmu, jangan tuntut ilmunya di rumah. Ya, lihat di YouTube atau lihat di radio, hadir di masjid, hadir di majelis ilmu. Dengan dia hadir di majelis ilmu, maka insya Allah banyak perkara was-wasnya dia hilang. Dan itulah keberkahan sebuah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengikuti bisikan syaitan tersebut. Setiap kali syaitan membisikkan, jangan diikuti. Karena kebanyakan orang was-was itu dia mengikuti bisikan syaitan. Dan kita harus yakin bahwa syaitan itu adalah pendusta. Apa yang dia ucapkan ada sesuatu yang bohong, sesuatu yang tidak benar. Maka setiap kali dia membisikkan kita kepada hal-hal yang tidak sahih, tidak benar, maka jangan dipercayai. Apa saja bisikan syaitan itu pastilah bohong. Maka jangan kita membenarkannya. Maka jangan didengarkan bisikan tersebut dan jangan dilawan. Kebanyakan orang was-was itu dia berusaha melawan di dalam dirinya bisikan syaitan tersebut, tapi jangan dilawan. Tetapi kita melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita ta'awudz, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan itu syaitannya melemah. Ya. Tetapi kalau kita lawan di dalam hati kita, maka syaitannya itu membesar dan menguasai orang tersebut. Tapi setiap kali Anda ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, maka syaitannya melemah. Setiap kali ada bisikan ta'awud, Anda a'udzubillah, maka hilang syaitan tersebut. Ya. Maka orang waswas itu sering lupa, dia ketika datang bisikan itu dia jawab. Maka dia akan membesar syaitannya, menguasai dirinya. Tapi kalau dia ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia berudah sebelah kiri, ya, atau dia membaca muawwidzat, ya, maka syaitan itu akan hilang.
Kemudian yang keempat adalah agar hilang dari penyakit waswas tersebut. Waswas itu sering muncul ketika tatkala kita sendirian, menyendiri di rumah. Makanya orang waswas itu dia lebih senang menyendiri. Ketika berwudu dia sendirian, tidak mau ada yang melihatnya. Ketika sholat pun dia pengennya senangnya sendirian, apalagi kaum wanita. Pengennya sendiri, tidak mau ada orang melihat sholatnya. Maka cara menghilangkannya adalah jangan menyendiri. Ya, jangan menyendiri. Terus gimana sholatnya? Kalau seorang wanita sholat bersama suaminya nanti, maka kalau dia punya suami, maka suaminya nanti ketika dia sholat berjamaah di rumah, sholat mengimami istrinya. Ya, kalau wudu bareng sama suaminya wudu. Ya. Kenapa? Karena orang was-was itu dia semakin menyendiri, semakin dia digoda oleh syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ya'kulud dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu memakan dari kambing yang terpisah dari gerombolannya. Syaitan itu mengincar orang yang menyendiri. Maka jangan menyendiri. Ya. Maka kalau Anda terkena penyakit was-was, baik kalau laki-laki jangan berwudu di rumah, pergi ke masjid, berwudu di masjid. Kenapa? Karena dengan itu akan menghilangkan banyak hal penyakit was-wasnya. Karena orang was-was itu dia malu dilihat oleh orang. Ketika dia di hadapan banyak orang, maka penyakit was-wasnya itu berkurang. Kenapa? Dia akan memaksa dirinya untuk tidak was-was. Tapi kalau dia sendirian, dia akan terlena dengan penyakit was-was tersebut. Tapi kalau dia banyak orang, berwudu dilihat oleh banyak orang, dia akan diperhatikan orang. Dan dia akan malu. Maka dia akan memaksa dirinya untuk tidak was-was. Kemudian sholat berjamaah. Dan selain sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, maka itu juga akan menghilangkan penyakit was-was. Sholat berjamaah, maka dia akan memaksa dirinya untuk tidak was-was. Bagaimana dia tampil di hadapan orang dia tidak was-was. Maka kuncinya jangan menyendiri. Apa saja jangan menyendiri. Maka dia kalau ada kita tahu ada keluarga kita yang kena was-was, maka kita dampingi terus. Jangan kita biarkan dia menyendiri. Ibadahnya dampingi. Dengan itu dia akan mudah. Ya. Mungkin hari pertama, hari kedua berat, hari ketiga berat, maka setelahnya maka insya Allah ya orang tersebut akan dihilangkan dari penyakit was-was itu sendiri. Allah Ta'ala alam. Ini mungkin beberapa kiat-kiat ya agar terhindar dari penyakit was-was. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan bagi yang telah bertanya. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Ustaz, kita angkat penelpon terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ada Bapak Jamil di Surabaya. Ya, Assalamualaikum Bapak Jamil. Sepertinya terputus ya. Mohon penjelasan. Ya. Mohon diulangi dulu Bapak pertanyaannya. Tadi belum masuk suaranya. Ya, silakan Bapak. Penjelasan. Ya, mohon penjelasan untuk tafsir surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15 dan ayat 16. Surat Hud ya Bapak ya? Iya. Ya. Cukup Bapak? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, fadhal Ustaz. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah tafsir di dalam surah Hud ya. Pada ayat yang 15 ya. Bagaimana kandungan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali ya tidak dikurangi ya dari bagian dunia tersebut. Ayat ini ancaman seseorang ya beramal ya sebuah amalan dan tidak menginginkan akhirat. Dia beramal amal saleh kemudian tidak menginginkan kebaikan dari amalan tersebut, tidak menginginkan pahala, maka
dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali di akhirat kelak. Ya. Maka dia tidak mendapatkan sama sekali pahala bagian di akhirat kelak. Oleh karena itu pentingnya seseorang itu beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting seorang muslim itu ya ibadahnya dia, perkataan dia, salatnya dia, semuanya diperuntukkan untuk Allah, bukan untuk dunia. Karena beribadah untuk dunia, untuk mencari materi, ya perbuatan baik atau beribadah untuk mencari materi dunia, maka ini adalah dilarang. Ya, ini dilarang dan diancam ya dengan disiksa seseorang tersebut. Oleh karenanya ayat ini menegur kita apa saja yang kita lakukan dari taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita peruntukkan untuk Allah. Jangan kita peruntukkan untuk keinginan dunia atau ya mencari ya perbendaharaan dunia. Tapi peruntukkan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia bentuk ibadahnya dia gunakan untuk mencari materi dunia, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa di api neraka. Di dunia Allah kasih tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi nanti di akhirat kelak dia tidak mendapatkan dari ibadahnya tersebut sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala, malahan dia akan diancam ya dengan siksa api neraka. Wallahu taala alam. Masyaallah, saya syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan bagi yang telah menelpon. Tapi Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Humainah di Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya suami istri yang ambil anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya, anaknya laki-laki, tidak ada hubungan darah dengan suami istri tersebut? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya si istri itu merawat anak yang bukan mahramnya? Kemudian yang kedua, dan kalau seumpama anak angkatnya itu ada kelainan seperti autis, bagaimana juga hukumnya si istri merawat anak tersebut sampai besar atau balik? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, mengangkat anak angkat tabanni itu tidak boleh kalau seandainya dinasabkan kepada bukan orang tuanya. Misalnya bapaknya Abdullah, anaknya Abdurrahman. Kemudian kita nasabkan kepada kita katakan Abdullah bin Muhammad. Kebetulan yang mengangkat ini adalah Muhammad namanya, Abdullah bin Muhammad. Tidak boleh, tetap dia dinasabkan kepada bapaknya Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman. Maka tidak boleh dinasabkan kepada orang yang mengangkat jadi anak. Jadi boleh kita memelihara anak, boleh kita memelihara anak kecil atau yang kita lihat terlantar, atau kita ingin mengadopsi anak, maka tidak mengapa, tetapi tetap dijaga nasabnya, dinasabkan kepada orang tuanya yang biologis yang melahirkannya, tidak dinasabkan kepada orang yang mengangkatnya dan memeliharanya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana status kemahramannya. Maka selama anak angkat tersebut tidak disusui oleh istrinya, maka dia bukan mahram, maka berlaku hukum-hukum seperti bukan mahram. Kalau dia sudah balik, maka berlaku hukum-hukum yang bukan mahram. Oleh karenanya saya sarankan kalau seandainya masih kecil, masih bayi, maka disusui saja sehingga jadi mahram nanti sama orang tua yang mengadopsinya, memelihara dia. Susui, maka jadi nanti susu ibunya. Jadi nanti itu ibu rodhaahnya dia, ibu susuannya dia. Taib, kalau anaknya sudah besar, ini gimana? Kalau anaknya sudah besar, ulama khilaf, adakah rodhaah kabir? Rodhaah untuk orang besar, apakah ada? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama, bahkan sebagian mayoritas ulama, tidak ada pengharaman susuan itu kalau seandainya sudah besar. Tetapi sebagian ahlul ilm, di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau tengah-tengah mengatakan, ya, pendapat yang kedua ada pendapat Ibnu Hazm, bahwasanya rodhaah itu ya ada walaupun sampai besar, ya walaupun orang itu berumur ada, kalau disusui ada. Pendapat yang tengah-tengah adalah pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada hajah tertentu, ya seperti terjadi Salim, ya seorang sahabat, ya disuruh oleh Nabi sallam istri Salim menyusui, ya untuk menyusui istri Abi Hudzaifah, untuk menyusui Salim, ya agar menjadi mahram. Nah, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah berdalil dengan ini, kata beliau boleh ada mahram
boleh ada radha'ah besar, susuan walaupun sudah dewasa, kalau seandainya ada hajah yang membutuhkan, semacam itu tadi, dia dirawat dari sejak kecil, kemudian agar terjadi kemahraman sehingga bisa sebagian auratnya nampak dan yang lainnya, maka kata Islam ini boleh ada hukum radha'ah besar, ya radha'ah besar sebagaimana terjadi pada Salim. Ini khilaf masalah ulama, khilaf dalam masalah ini, ya. Pendapat saya Islam ini pendapat yang sangat kuat sekali dari sisi pendalilan. Maka saran saya, kalau seandainya masih kecil, anaknya masih bayi, maka disusuin oleh ibu angkatnya. Adapun kalau sudah besar, wallahu alam, apa yang disampaikan oleh Islam itu kuat, ya. Maka kalau menyusuinya adalah tidak mesti menyusui itu dengan langsung mengenyot payudara wanita, tidak. Tetapi boleh di piring atau di botol, di cangkir, kemudian diminumkan. Ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak itu ada kelainan semacam autis dan semisalnya, maka tetap sama hukumnya, ya. Yang baik itu kena penyakit autis atau tidak, itu sama hukumnya dengan yang tidak, ya. Tetap dia tidak boleh, kalau dia bukan mahram, tetap dia tidak boleh melihat aurat istri Anda, yang tidak boleh ditampakkan kepada selain mahram. Wallahu taala alam. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Lastri dari Medan, ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, persilahkan Ibu. Sebelumnya Ibu mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya Ibu. Ya, televisinya tolong dikecilkan terlebih dahulu Ibu. Nah, udah. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kami kan mengikuti mazhab salat. Tapi mertua nggak suka sama Ustaz. Jadi dia ibaratnya sama suami saya sering berantem. Jadi sampai nggak tanya mana itu hukumnya Ustaz dan apa yang harus saya lakukan gitu Ustaz. Kalau saya bela suami saya, katanya ada yang bela-belainnya aja, mertua katanya. Kalau saya bela mertua, katanya saya nggak bela suami, jadi saya bingung Ustaz. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Fadhal Ustaz. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau bertanya bagaimana hukumnya terjadi perbedaan pandangan antara mertua beliau dan suami. Apa yang harus beliau lakukan? Akibat terjadi perbedaan pandangan agama ini, sikap agama ini, sering terjadi perselisihan, percekcokan antara mertua dengan menantu atau antara seorang mertua dengan suami beliau atau anaknya sendiri. Apa harus sikapnya? Bela mertua apa bela suami, dan apa yang harus dilakukan? Pertama, ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya permasalahan hal-hal yang semacam ini ya tidak terulang dan diselesaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua adalah seorang istri itu ketaatan yang terbesar berada pada suaminya. Ketaatan terbesar seorang istri itu ada pada suaminya. Maka tidak ada seorang istri itu taat kepada mertua, tidak. Kewajiban seorang istri terbesar adalah kepada suaminya. Bahkan melebihi kewajiban seorang wanita ini kepada orang tuanya. Wanita kalau belum menikah itu dia harus taat terbesarnya pada kedua orang tuanya. Tapi ketika sudah menikah, maka kewajiban terbesar seorang wanita itu berada pada suaminya. Maka suaminya itulah yang prioritas, yang dia dahulukan, melebihi dari orang tuanya sendiri, apalagi mertua. Maka ini hukum secara asal. Jadi kalau ditanya, apa yang saya dulukan? Suami Anda yang Anda dahulukan. Poin yang kedua, terjadi pertengkaran sering antara mertua dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, orang yang bertengkar akibat kena pandangan agama ya, yang berbeda karena dia tidak memahami ya manhaj salaf, manhaj yang benar, tidak mengerti dia, maka sikap kita adalah bersabar. Sikap kita adalah bersabar, karena sabar itu baik.
Ya, sabrun jamil kata Allah. Sabar itu sebuah keindahan. Ya, maka kita bersabar terhadap orang-orang yang tidak mengerti. Karena orang-orang tidak mengerti ini obatnya cuma satu, bukan didebat, bukan dilawan, tidak. Tetapi obatnya adalah diajari ilmu. Kalau mereka belajar ilmu, mengerti, maka akan paham. Tapi kalau mereka tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, maka mereka tidak akan paham. Terus akan terjadi pertikaian, persisian tersebut. Maka sikap kita yang sudah belajar, mengerti manhaj salaf, bersabar. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk memahamkan, mengajak mereka kepada ilmu, dan kita berusaha mengalah. Ya, kalau bisa mengalah dalam hal-hal, kita mengalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, mengalah itu bukan sebuah seseorang itu kalah berdebat, tidak. Bukan orang tersebut ya tidak bisa mempertahankan apa yang dia yakini, tidak. Berusaha dia mengalah, bersabar, tidak menjawab. Dia mengatakan iya, tidak menjawab, bersabar dia. Kemudian tunjukkan kepada mertua tersebut akhlak yang baik. Ya, orang itu kadang-kadang dia bisa menjelaskan orang lain dengan akhlak. Karena akhlak ini bisa menggambarkan 1000 kata-kata yang tidak bisa kita ungkapkan. Kita ingin menegur orang dengan kata-kata tidak bisa. Tetapi akhlak itu bisa menggambarkan apa yang ingin kita ungkapkan. Maka akhlak itu sangat dahsyat. Tunjukkan kepada mertua itu akhlak yang baik di hadapannya, dan selalu kita ingin berbuat ihsan kepada beliau. Maka orang itu selalu kita berbuat baik kepadanya, maka kita akan memiliki hatinya. Maka kalau kita memiliki hatinya, maka dia menjadi patuh sama kita. Ya, dia akan menurut apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Makanya ya, orang itu kalau kita sering berbuat baik kepadanya, sering berbuat kebaik kepadanya, maka sekuat apapun hatinya, ya, maka akan luntuh. Ya, akan hancur. Ya, dia akan luluh, ya, menerima apa yang Anda sampaikan karena Anda sering berbuat baik. Ya, manusia itu kalau kita sering berbuat ihsan kepada dia, berbuat baik kepadanya, maka dia akan menjadi teman kita. Dia akan kita miliki. Ya, maka saran saya pertama, tetap ya Anda tidak boleh ya menghinakan suami. Kemudian tetap seorang istri itu terbesar kewajibannya taat kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya. Kemudian kedua, terjadi perselisihan dengan mertua, maka hadapi perselisihan itu pertama dengan kesabaran, bersabar, tidak membalas, tidak mendebat, ya sudah, kita mengalah saja. Kemudian kedua, dengan cara diajari. Bagaimana cara mengajarinya? Bisa kita ajak dia ke majelis taklim. Kalau tidak mau, kita berikan buku-buku yang menarik. Kalau tidak mau, misalnya kita share ya video-video yang indah, video-video yang menarik ya, yang membahas tentang Islam, yang disampaikan ustaz-ustaz sunnah. Maka itu salah satu banyak cara, metode cara untuk mendekatkan dia kepada ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kita berbuat baik kepada mertua, ya, berbuat baik kepada mertua, maka dengan itu insya Allah banyak permasalahan itu bisa diselesaikan. Dan terakhir adalah menampakkan akhlak yang mulia di hadapan mertua kita. Wallahu taala alam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Bu Yudi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, yang nomor 1, di daerah kami tinggal ada santunan buat anak yatim. Tapi 1 tahun yang lalu ada ibu-ibu yang sudah lama menjanda dan punya anak perempuan kecil kelas 3 SD. Selalu dapat uang santunan. Sekarang ibu-ibu itu sudah menikah lagi. Dan anaknya itu berarti sudah punya ayah sambung. Apakah anak itu masih bisa menerima santunan anak yatim itu Ustaz? Karena dia sudah punya ayah sambung. Cukup Ummu Yodi? Terus, ya yang nomor 2 Ustaz begini. Apa hukumnya jika suami yang tidak pernah sholat tidak mendidik istrinya dengan baik? Kalau marah selalu berkata kasar, jorok dan memaki istrinya. Selalu mengusir istrinya dari rumah. Bilang
balik pulang ke rumahmu. Itu sudah diucapkan lebih dari 3 kali. Apakah masih boleh tinggal satu atap? Dan hukumnya apa kalau selalu diusir terus-menerus, Ustaz? Ya. Udah Ustaz, itu aja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, anak yatim yang ibunya kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Apakah masih anak yatim itu boleh disantuni dengan santunan anak yatim? Maka anak yatim tetap dia anak yatim. Ya, selama dia belum balik, dia katakan anak yatim, maka boleh disalurkan santunan tersebut kepada anak tersebut selama betul-betul dia membutuhkan. Kalau seandainya tidak dia membutuhkan, contoh misalnya ibunya nikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki itu orang yang kaya raya, kemudian memenuhi kebutuhan anak istrinya, maka saya kira tidak perlu lagi dia dikasih bantuan tersebut kalau seandainya anak itu sudah dipenuhi kebutuhannya oleh bapak tirinya. Tapi kalau seandainya bapak tirinya tidak memenuhi kebutuhannya, tetap miskin, maka anak itu boleh dikasihkan bantuan santunan anak yatim tadi, karena dia masih yatim dan masih membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah seorang suami yang suka memukul istrinya, mengusir istrinya, kemudian mengucapkan perkataan pulang saja engkau ke rumah ibumu dan semisalnya. Kemudian suami juga tidak sholat. Apakah itu sudah jatuh perceraian atau seperti apa yang beliau tanyakan tadi? Pertama, saya nasihati kepada seorang wanita, jangan seorang wanita juga berada pada kezaliman seorang laki-laki. Tidak boleh seorang wanita itu dia berada di bawah kezaliman seorang laki-laki. Kalau suaminya itu memukul, ya, kemudian menyiksa dia dan semisalnya, maka dia harus mendatangkan orang ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka tidak boleh dia berada dalam kezaliman suaminya. Ya, apalagi suami tidak salat dan semisalnya, maka dia harus mendatangkan orang ketiga untuk mendamaikan. Kalau orang ketiga itu tidak ada, yang tidak bisa mendamaikan terjadi, maka Anda ada pilihan di dalam Islam untuk bercerai, ya, meminta khulu, ya, agar diceraikan, dan itu diperbolehkan di dalam Islam karena ini perbuatan zalim. Suami memukul istri itu perbuatan zalim. Suami berkata-kata kasar itu perbuatan zalim, dosa. Karena Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Terlebih lagi suaminya meninggalkan salat. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat mungkar. Ya, sangat mungkar, dan ulama berselisih tentang masalah orang yang meninggalkan salat. Maka sang istri ini, jangan wanita itu dia berada pada kezaliman suami. Ya, maka dia harus mendatangkan orang penengah. Dia ceritakan kepada mertuanya, ceritakan kepada ayahnya, ayah saya semacam ini dizalimi, apa yang harus saya lakukan? Maka dudukkan suami tersebut di hadapan keluarga Anda. Kalau dia tidak mau bertaubat, tidak mau apa, Islam mengasih solusi. Ya, ada solusi di dalam Islam. Seorang wanita boleh dia khulu. Karena tujuan pernikahan bukan demikian. Tujuan pernikahan mencari mawaddah warahmah. Orang dalam ketenangan, ya, mendapatkan kesejukan di dalam rumah tangga, sebagai mendapatkan rasa keamanan. Kalau di rumahnya dia tidak merasa aman, dia diusir, dihinakan, kemudian dipukuli oleh suaminya, maka keliru Anda berdiam terhadap masalah tersebut. Tetapi Anda datangkan orang tua Anda, kemudian dudukkan suami Anda, atau datangkan orang yang hakim, orang yang hikmah di dalam, orang yang terpandang untuk menyelesaikan ini. Suruh suaminya bertaubat. Kalau suami tidak bertaubat, ya tetap dia tidak meninggalkan salat, tetap dia memukul istrinya, maka ada solusi lain di dalam Islam. Setelah Anda melakukan mediasi, bahwasanya Islam membolehkan seorang istri itu dia meminta cerai kalau kondisi suaminya semacam ini. Jangan seseorang menzalimi dirinya sendiri, berada pada kezaliman tersebut. Kemudian perkataan suami bahwasanya pulang saja engkau ke rumah ibumu, ini perkataan tidak bisa dikatakan talak kecuali dia meniatkan perkataan itu talak. Kalau diniatkan perkataan itu talak, maka jatuh talak. Ya, maka itu tergantung kembali kepada niat sang suami, karena ini kinayah. Ya, kinayah ini harus disertai dengan niat. Kalau disertai dengan niat, maka itu jatuh talak. Disertai dengan niat mentalak. Ketika dia mengatakan keluar saja, kembali saja engkau ke rumah ibumu, misalnya dia niatkan perkataan itu untuk mentalak, maka jatuh talak.
Tapi kalau dia tidak niatkan, maka insya Allah tidak jatuh. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau ada suami semacam ini modelnya menyiksa istrinya, kata-katanya kasar, dihinakan sang istri, maka wanita jangan dia diam. Jangan dia berada pada kezaliman suami tersebut. Ya, tetapi dia punya izzah, dia harus punya kemuliaan. Dia datangkan, dia punya ayah, ya, datangkan ayahnya atau datangkan orang yang terpandang untuk menasihati suami, dimediasi. Ya, ditegur suami tersebut. Kalau dia mukul, tegur. Ya, harus ada yang menegurnya. Ya, kalau sudah mediasi tidak mau, suami tetap ya bersikeras demikian, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam ada cara yang lain. Seseorang bisa khulu', mengajukan khulu'. Karena itu diperbolehkan dengan kriteria yang disebutkan tadi. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Dan dengan berakhirnya jawaban tadi, Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas waktunya selama 1 jam telah membersamai kita dan mengajarkan ilmu yang banyak kepada kita. Dan yang telah terhimpun di kami ada sekitar 7 pertanyaan yang telah kita jawab pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada 4 dari Dewan Redaksi dan 3-nya dari penelpon. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktunya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV yang ikut membersamai acara ini dari pertama hingga akhir. Dan khususnya bagi yang telah bertanya secara langsung. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, kemudian kami mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa ikut hadir di acara program Safari Dewan Fatwa menyambut Ramadan. InsyaAllah akan diselenggarakan di Makassar pada tanggal 12 mendatang bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan dan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Catat tanggal dan waktunya. Ya, kemudian pada tanggal 18 insyaallah kita akan bersama Al-Ustadz Nizar Sa'an Jabal dan Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan di Masjid Al-Irsyad Bangil, Jawa Timur. Catat tanggal dan waktunya. Ya, kemudian kami juga mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dan pendengar Radio Sunnah dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami memperjuangkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda. Syukran, jazakumullah khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.